بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita dahului dengan salawat seperti biasanya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakhil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Malam ini kita masuk kepada ayat ke-174. Minggu yang lalu kita bicarakan mengenai apa yang diharamkan oleh Allah dari bangkai, darah, babi dan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ayat yang kita baca malam ini masih punya hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Cuman kaitannya ialah turunnya ayat ini sebagian mufassirin menyebutkan membicarakan mengenai ulama Bani Israel atau ulama dari Yahudi yang mana mereka sering menyembunyikan kebenaran dan memutarbalikkan hukum Allah karena kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Ada hal-hal yang tidak diharamkan oleh Allah, mereka seenaknya mereka mengharamkan dan kemudian mereka nisbatkan bahwa itu dari Allah. Ada juga mengenai sifat-sifat Rasul yang mereka kaji dan ada dalam buku mereka, tapi kemudian mereka sembunyikan. Kepada mereka turun ayat ini, walaupun akhirnya ayat ini bukan hanya untuk mereka para ulama dari Yahudi, tapi untuk semua ulama termasuk kaum ulama muslimin, mereka yang menyembunyikan kebenaran demi keuntungan pribadi atau demi sesuatu, mereka masuk dalam ayat ini karena selalu dalam kajian tafsir yang selalu dibawa didengungkan kaidah yang berkata
al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Bahwa pelajaran yang ada pada ayat itu sesuai dengan kata-kata dan lafaz yang ada, tidak hanya sesuai dengan sabab nuzulnya, walaupun sabab nuzul perlu dikaji. Ayat yang akan kita baca malam ini berkaitan mereka orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, yang semestinya hal ini juga pernah kita kaji ketika kita sampai pada firman Allah di surat yang sama, yaitu 159 yang menyebutkan mengenai mereka orang-orang yang 156, yaitu orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Ayatnya pernah kita kaji bersama, mereka orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, yaktumuna ma anzalallah, mereka menyembunyikan. Ayatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ini yang kita kaji 159, bahwa mereka orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, tidak mereka sampaikan dengan sebenarnya, sejujurnya, tapi mereka sembunyikan demi kepentingan tertentu. Mereka itu dikutuk oleh Allah dan dilaknat juga oleh setiap umat manusia. Ayat yang malam ini kita baca juga begitu firman-Nya, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab. Mereka yang menyembunyikan. Menyembunyikan di sini ini memiliki arti memang enggak dibacakan, enggak dinampakkan. Atau menyembunyikan juga dibacakan, disebut, tapi dipelengsengkan artinya, diputar balikkan terjemahannya. Itu juga termasuk menyembunyikan kebenaran. Mereka yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab, Taurat, isi-isi kitab yang indah. Kalau ulama al-muslimin memutarbalikkan arti Al-Quran atau nas-nas sabda Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, itu tergolong yaktumuna ma anzalallah minal kitab. Kenapa dalam ayat sebelumnya dikutuk oleh Allah, dan dalam ayat ini sebentar lagi kita akan menemukan ancaman-ancaman yang dahsyat berkaitan mereka yang menyembunyikan kebenaran? Karena sebenarnya umat manusia ini ketika Allah menciptakan mereka, Allah persiapkan mereka dalam ciptaannya, diberi akal, kemudian akal ini dipersiapkan oleh Allah untuk menerima kebenaran demi kebenaran. Karena itu kemudian Allah mengutus para nabi. Kalau sampai ada penerus para nabi, atau yang memiliki ilmu para nabi, ilmu Alkitab yang Allah turunkan, kalau ada kemudian mereka menyembunyikan kebenaran, berarti mereka sedang menyesatkan dan membinasakan umat manusia yang seharusnya ketika mereka menerima kebenaran dengan sebenarnya, mereka akan menjadi manusia-manusia yang mampu akan pergi kepada Allah dan menyembah Allah sebenarnya. Karena itu kemudian ancamannya dahsyat sekali, karena menyembunyikan kebenaran artinya menyesatkan umat manusia, dan menyesatkan umat manusia artinya membunuh jiwa lebih ringan daripada membunuh pemikiran seseorang, kemampuan seseorang untuk menerima kebenaran dipatahkan begitu saja. Itu karena itu kemudian ancaman Allah begitu dahsyat. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab. Apa masalahnya orang menyembunyikan kebenaran? Hampir dalam semua ayat kalau kita baca masalah ini, dulu di awal-awal ayat 16 ketika kita masih pertama membicarakan sifat-sifat munafikin dalam surat Al-Baqarah, awal-awal kajian kita pun dihadapkan dengan orang-orang semacam itu
yaitu orang-orang alladzina ulaika alladzina ishtarawu dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Artinya orang-orang yang semacam ini yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Masalahnya apa? Masalahnya ya wa yashtaruna bihi thamanan qalila, ingin mengambil keuntungan sedikit, thamanan, harga yang sedikit. Mereka sedang jual beli dengan ketentuan Allah, sehingga mana yang akan dinampakkan dan mana yang akan disembunyikan. Ini proyek mereka, sepertinya tijarah, bisnis mereka. Karena itu dalam tadi 16, fama rabihat tijaratuhum, tidak pernah akan beruntung. Yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi, imbalan untuk menyembunyikan kebenaran, fakta yang sebenarnya, untuk mendapatkan nilai yang kecil, sedikit. Di sini Allah sebutkan thamanan qalila, harga yang sedikit. Kemudian jangan pernah ada di benak kita kalau sedikit dilarang, mungkin kalau banyak boleh. Tetapi Allah menggunakan kalam bahasa thamanan qalila, harga yang sangat-sangat murah. Yang dimaksud harga yang murah di sini ini ialah dibandingkan merubah ketentuan Allah, menyembunyikan yang hak, atau merubah yang hak dianggap batil, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Perubahan atau penyembunyian hukum Allah ini kalau mendapatkan imbalan dunia seisinya masih sedikit dibandingkan siksaan Allah. Jadi kalau orang menyebut Al-Quran mengatakan thamanan qalila, jangan menganggap ada nilainya qalil itu. Mungkin kalau banyak ada. Yang dimaksud qalil di sini adalah dunia seisinya sedikit dan sangat-sangat murah dibanding orang yang berani menyembunyikan kebenaran atau memutarbalikkan kebenaran. Rugi kalau orang menghalalkan yang haram atau sebaliknya, menyembunyikan kebenaran atau merubah kebenaran, cuman mendapat miliar, 2 miliar, harta, mobil, sementara dunia seisinya pun tidak ada nilainya. Ini supaya kita kenal juga bahwa hak itu mahal. Dan manusia ketika Allah ciptakan dan diberi akal untuk menerima hak, ini harus dihormati. Kalau ada yang mematahkan sehingga menyampingkan kebenaran, begini dosanya. Apapun yang ia peroleh dibandingkan siksaan Allah, tetap thamanan qalila. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ya, kalau merubah hukum Allah, apapun yang kita peroleh nggak ada nilainya. Belum lagi nanti kita di akhirat tidak mendapatkan rahmat Allah, nggak mendapatkan surga Allah, maka dunia ini semua murah. Karena itu Rasul pernah memberikan isyarat pada kita, hei kaum mukmin, wahai seorang mukmin, dengarkan kata beliau, sesungguhnya engkau memiliki nilai harga yang tinggi. Harga Anda cuma surga, dan jangan mau dijual kecuali dengan surga. Orang mukmin ini nilainya tinggi, sehingga siapa yang mampu membeli mukmin? Nggak ada yang mampu. Yang mampu membeli cuma Allah, karena cuma Allah yang punya surga. Karena itu Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila, cuman mengambil nilai harga yang sedikit. Apa komentar Allah bagi mereka yang mengambil harta dengan cara menjual belikan agama, dengan cara memutarbalikkan hukum, dengan cara menyembunyikan kebenaran? Allah sebutkan, in ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar.
Pertama, siksaan mereka ini sebenarnya yang mereka makan dari hasil uang menyembunyikan kebenaran, dari hasil uang merubah hukum Allah, dari hasil uang memutarbalikkan ketentuan Allah. Sebenarnya yang mereka makan itu cuma api. Ini punya dua arti. Nanti di akhir ayat saya akan kembali masalah ini lagi, cuma saya akan lewat. Arti pertama, yang mereka makan sebenarnya api, neraka. Artinya apa? Perbuatan mereka ini menyebabkan mereka akan masuk neraka. Ini arti pertama. Arti kedua, hakikatan yang mereka makan itu sepintas mungkin nampaknya sesuatu yang indah, makanan yang lezat, harta yang banyak, tapi sebenarnya yang mereka terima hakikatnya api yang akan menghanguskan mereka. Dan ayat ini nanti akan saya turun, pada akhirnya akan saya kembali pada masalah api, karena ini dalam pembahasan juga bahwa amal-amal kita ini telah ada bentuknya. Kalau baik bentuknya indah, kalau jelek bentuknya menakutkan. Nanti akan kita kembali. Pertama, mereka sebenarnya yang sedang mereka makan dari hasil menyembunyikan kebenaran, memutarbalikkan hukum Allah, itu adalah yang mereka makan adalah api. Terus kedua, wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Di sini Allah menyebutkan pertama, ma ya'kuluna fi butunihim, mereka enggak makan yang di perut mereka kecuali api. Kenapa Allah tegaskan butunihim? Sebenarnya tidak ada sesuatu yang enggak dimakan kecuali pasti di perut maksudnya. Tapi Allah tegaskan gini, ada dua isyarat. Pertama, isyarat bahwa akan kekal, terus senantiasa ada api yang mereka makan itu nggak pernah lepas, tetap akan ada di perutnya. Kedua, kalimat yakulun fi butunihim digunakan dalam bahasa Arab, artinya butunihim, perut mereka penuh dengan api. Artinya yakulun fi butunihim, mereka sedang memenuhi, mengisi sampai penuh perut mereka hanya dengan. Kedua, wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, Allah tidak akan mengajak mereka bicara sama sekali di hari kiamat. Artinya afkir, nggak layak untuk diajak bicara. Tidak lagi diajak bicara dengan rahmah, tidak lagi diajak bicara dengan untuk mendapat sanjungan dan dipersilahkan untuk menikmati sajian Allah di surga. Enggak. Kan nanti penghuni surga mendapat seruan dari Allah, yang mana seruan itu merupakan kenikmatan tersendiri. Walaupun kalau kita membicarakan Allah berbicara segala macam, jangan pernah kita bayangkan Allah itu berbentuk punya lisan. Bukan ini artinya, tapi memiliki arti yang lain. Artinya kelak mereka merasakan sesuatu, sebagaimana para anbiya di dunia ini mendengarkan firman-firman Allah seperti Nabi Allah Musa dan lainnya. Wala yukallimuhumullah, artinya tidak diajak bicara dengan nampak lutfullah, rahmat Allah, tapi mereka dianggap afkir, gak layak untuk diajak bicara di dunia ini. Dan maha suci Allah untuk contoh, tidak boleh untuk contoh, cuma mendekatkan pemahaman kita. Di dunia ini kalau ada orang tidak senang dengan seseorang, dia tidak lagi mau berbicara dengan dia, karena nggak layak untuk diajak bicara. Rasulullah dalam salah satu sejarahnya di perang Tabuk, ketika ada 3 orang menyimpang, tidak ikut berangkat dengan alasan-alasan yang nggak diterima, ketika Rasulullah kembali ke kota Madinah, beliau menginstruksikan kepada seluruh pengikutnya, para sahabatnya, untuk tidak berbicara, memboikot mereka bertiga. Dan itu merupakan siksaan dahsyat bagi mereka. Dalam satu riwayat bahkan sampai sekian puluh hari. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Karena nanti di ayat-ayat lain ada firman Allah kepada orang-orang yang durjana. Ketika Allah berfirman, ikhsa'u, enyahlah kalian. Kalau ini kenapa Allah nggak bicara? Artinya Allah tidak mengajak mereka bicara dalam arti tidak menganggap keberadaan mereka.
mereka, atau tidak diberikan ungkapan yang menyenangkan mereka, tapi ungkapan-ungkapan menampakkan kemurkaan Allah, seperti Allah firman dalam surat Al-An'am, la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum. Kemarahan Allah kelak di bumi untuk kalian lebih dahsyat dari kemarahan kalian ketika melihat hukum-hukum Allah atau orang-orang yang masih mempertahankan hak-hak Allah, hukum-hukum Allah. Mereka makan api, tidak akan mendapatkan teguran dari Allah. Wala yuzakkihim, dan Allah nggak pernah mensucikan mereka, dibiarkan begitu. Orang-orang mukmin ini kalau berbuat dosa masih kelak di akhirat disucikan oleh Allah. Setelah disucikan mereka menjadi suci, masuk surga. Karena itu puncak kenikmatan penghuni surga itu ketika mereka syarak Allah berikan mereka minuman, dari minuman ini mereka menjadi suci semuanya. Apa kesuciannya? Al-Imamus Shadiq menyebutkan kesucian mereka itu adalah kelak di akhirat mereka tidak melihat kecuali Allah. Fasaqahum rabbuhum syaraban tahura la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim, tidak mendapat kesucian sama sekali, Allah enggak pernah mensucikan mereka. Terus walahum adzabun alim, bagi mereka siksaan yang pedih. Yang mereka makan api, tidak akan dibicara, enggak akan dianggap oleh Allah keberadaannya, enggak akan diajak khitab untuk memberikan rahmatnya, tidak akan disucikan, dan dipersiapkan untuk mereka siksaan yang pedih. Tapi yang menarik yang ingin kita berhenti sejenak, azabun ya'kuluna ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Ternyata Allah memberi isyarat dalam ayat ini, apapun hasil yang kita peroleh dari harta, kalau melalui yang menentang ketentuan Allah, jangan kita bangga dengan apa yang kita peroleh. Sebenarnya itu api yang akan membakar semua kekayaan kita, yang akan membakar semua jiwa ikhlas kita dan kebaikan kita, dan akan membakar jasad kita kelak di akhirat. Wa na'udzubillah. Jadi menerima rasuah, sogok, korupsi, menerima uang karena menghalalkan yang haram atau sebaliknya, menerima uang karena hal-hal yang menentang dari Allah, dari jalan yang haram, semua itu sebenarnya api yang sedang kita peroleh. Jangan gembira. Ada hadis dari Rasulullah yang artinya begini, sallallahu alaihi wa alihi, siapa yang mendapatkan harta bukan melalui jalur yang diizinkan oleh Allah, dia akan keluarkan untuk kesusahannya melebihi yang ia peroleh. Jangan gembira mendapatkan uang haram 1 miliar. Besok, lusa, cepat atau lambat, Anda akan sengsara dengan 1 miliar itu, dan Anda harus mengeluarkan lebih dari 1 miliar untuk problem-problem yang akan Anda hadapi sendiri. Baik problem keluarga, problem apa saja. Karena apa? Itu api. Sekecil apapun api itu membakar. Sekecil apa? Kalau kita punya hutan, cuman kita lemparkan rokok saja, api yang kecil, tinggalkan, ini bisa berkembang, bisa menghabiskan ratusan mungkin ribuan hektar, habis semua. Itulah api. Karena itu dalam Al-Quran Allah bayangkan api ini untuk ini. Dalam surat An-Nisa sama juga. Surat An-Nisa Allah berfirman berkaitan dengan api, supaya kita tidak main dengan harta-harta yang haram. Surat Nisa ketika Allah menggambarkan orang yang makan hartanya anak yatim dengan cara zalim. An-Nisa ayat 10 Allah berfirman, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan secara zalim,
Sesungguhnya yang mereka makan ini api di dunia loh ini ya. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Terus wasayaslauna sa'ira. Nanti di akhirat akan masuk api neraka. Api. Apakah itu api kelak nanti di akhirat akan membakar kita? Apakah itu api akan memadamkan semua arti kemanusiaan kita, kebaikan kita, kecintaan kita, kesenangan kita dengan kebenaran, kebencian kita dengan kebatilan? Atau itu api yang akan juga menghancurkan jasad kita di dunia? Api. Kita tidak boleh bermain dengan. Kadang-kadang orang ini bangga mendapatkan harta dengan cara menipu, seakan-akan dia lihai kerja, lihai bisnis, sehingga lawan bisnisnya dianggap dungu, lugu, bisa dibohongi. Jangan kita bangga dengan mendapatkan sesuatu kalau bukan dari jalur yang ditentukan oleh Allah. Manusia bisa beralasan, Allah. Hati kecil percuma, nggak bisa diajak alasan. Hati yang bisa menentukan. Orang pandai mengeluarkan alasan, dulu kan begini ceritanya, dulu kan begini. Dia karang-karang cerita yang bagaimana caranya dia akan mendapatkan ini. Jangan kita bermain, yang kita ambil adalah api. Begitu Allah menentukan dalam Al-Quran. Karena itu kalau kita membicarakan api, kelak api di akhirat ini kan berbeda. Dahsyat api akhirat itu. Api di dunia ini, kalau kita membakar sesuatu dari zahir, dari luar, ini kalau saya ambil korek, saya bakar, yang terbakar sini dulu, baru dia dalamnya. Ini kalau dibakar, yang terbakar yang di luar dulu, dalamnya terakhir nanti. Karena ini orang-orang yang cuma mengumpulkan harta dari haram. Ketika Allah sebutkan kita dalam surat Humazah, apinya berbeda. Apinya bukan dari keluar membakar sampai ke dalam, tidak, tapi justru apinya ini dari dalam baru keluar. Karena mungkin ketika di dunia sudah kita persiapkan api itu di sini, tinggal menyala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Sering orang menganggap kekayaannya akan menyebabkan dia langgeng terus kaya, langgeng terus hidup. Terus kalla la yumbadanna fil hutamah. Tidak, dia akan dicampakkan di hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Apa hutamah itu? Narullahil muqadah, api Allah yang terus menyala. Bagaimana sifat api itu? Allati tattali'u alal afidah, yang sumbernya di hati, nyala pertamanya. Innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Jadi apinya tattali', keluarnya dari afidah, dari hati, dari dalam artinya. Membakar dalam baru keluar. Wallahu a'lam. Apa hubungan? Mungkin ada hubungannya dengan ya'kuluna fi butunihim nara. Memang di dunia dia sudah mengumpulkan yang haram, maka semua itu api yang ia makan. Kelak di akhirat ini yang akan terbakar pertama. Tattali'u alal afidah wa na'udzubillah. Jadi mendapatkan harta melalui menyembunyikan kebenaran, atau karena zalim makan hak anak yatim, atau hak siapa saja, sebenarnya ia sedang makan. Ini bisa kita sebut api bentuk semacam itu. Kelak di akhirat membakar dia, dan di dunia akan mensengsarakan dia. Tetapi sebenarnya Al-Quran sering membawa kita untuk melihat hal-hal kenyataan bahwa segala sesuatu ini ada zahir dan batinnya. Ternyata amal perbuatan kita ini adalah, kalau indah tampilnya indah, kalau jelek tampilnya jelek. Kita sementara kadang-kadang nggak lihat para aulia Allah, para anbiya, aulia, mereka jelas-jelas menyaksikan sebenarnya. Quran kan tadi saya katakan dalam surat Al-Baqarah yang kita kaji hari ini 174, innama ya'kuluna
ulaika ma yakuluna fi butunihim nara. Dalam surat An-Nisa 10 berkaitan anak yatim juga Allah menyebutkan bahwa mereka innalladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nar. Atau kita melihat dalam surat Hujurat ayat 12 berkaitan orang yang mengumpat ghibah. Ternyata mengumpat ghibah itu perbuatan yang keji yang Allah gambarkan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan mengumpat salah seorang di antara kalian sama kalian. Apakah kalian mau memakan bangkai saudaranya? Jadi orang yang mengumpat ini dalam hakikatnya seperti dia cuma bicara dalam zahirnya, tapi hakikatnya ialah dia sedang makan bangkai saudaranya sendiri. Karena itu pernah dalam satu riwayat Rasulullah menegur seseorang. Rasul berkata, aku melihat sesuatu di mulut kalian seakan-akan berubah begitu. Mereka berkata, kami gak makan sesuatu. Kalian telah memakan bangkai saudara kalian karena kalian mengumpat. Ketika orang makan harta anak yatim, ketika orang makan harta yang bukan jalurnya ia peroleh, apalagi menyembunyikan kebenaran atau memutarbalikkan hukum Allah, sebenarnya ia makan api. Hakikat kita, hakikat para anbiya, para aulia yang dibuka oleh Allah hijab, mereka enggak melihat makanan lezat seperti yang kita makan, tapi mereka melihat api benar yang kita makan, tapi kita enggak tahu. Seperti kalau orang mengumpat, hakikatnya dia sedang makan, walaupun itu asalnya perumpamaan, tapi begitu ada hakikat. Karena itu ketika Rasulullah melihat seorang pemuda yang durhaka sama orang tuanya dalam keadaan sakaratil maut, ketika disuruh mengucapkan 2 kalimat gak mampu dan semuanya, Rasulullah kemudian dengan cerita yang panjang pernah kita ceritakan, Rasulullah minta kepada ibunya supaya memaafkan. Pertama gak mau, akhirnya ibunya mau. Ketika mau, Rasul bertanya, apa yang kamu lihat? Aku melihat sesuatu makhluk yang menakutkan ya Rasulullah. Sekarang apa yang kau lihat? Aku lihat makhluk yang menakutkan itu mulai pergi jauh menjauh dan datang sesuatu yang menyenangkan karena ia telah memperoleh keridhaan orang tuanya. Jadi amalan kita ini berbentuk, sholat kita berbentuk, puasa kita berbentuk, sedekah kita berbentuk, dan amalan-amalan jelek kita juga berbentuk. Karena itu Al-Imam Musa Al-Kadzim, beliau pernah ditanya, kalau orang niat beramal baik kemudian tidak melakukan kebaikannya, ditulis 1 pahalanya. Kalau orang niat melakukan perbuatan jelek kemudian tidak melakukan, tidak ditulis oleh Allah. Sang penanya berkata kepada Imam Musa, bagaimana malaikat itu tahu? Itu kan belum dikerjakan, cuma niat. Sehingga kenapa dia bisa menulis walaupun dia belum melakukan, kalau ini niat berbuat baik. Al-Imam Al-Kadzim mengatakan, apakah akan sama bau harum dengan bau yang jelek? Artinya begitu orang niat ingin melakukan amal perbuatan baik, sudah ada bau harum, sehingga malaikat tahu ini sedang berniat untuk beramal soleh. Kita kan gak merasakan bau ini, tapi sesuatu itu ada zahir dan ada batinnya. Itu namanya tajsid al-a'mal. Dan itu ketika Imam Ali beliau berkata, kamu sangat memerlukan kawan di liang kuburmu. Jadikan kawan di liang kuburmu itu yang tampan wajahnya, harum baunya, dan itulah amal soleh. Artinya kalau amal bukan soleh, ya sebaliknya, wajahnya bukan tampan menakutkan dan baunya bukan harum tapi busuk. Semacam ini Al-Quran menyebutkan ada nar, api, ada juga makan bangkai dan hal-hal semacam itu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Ini yang perlu kita renungkan ayyuhal ikhwah, supaya kita ini yakin bahwa apapun yang kita lakukan ada zahir dan batinnya, bahwa apapun yang kita lakukan kalau bertentangan dengan ketentuan Allah, sebenarnya kita sedang membinasakan diri sendiri.
Jangan kita menganggap diri kita maju kalau bisa bermain sehingga mendapatkan hal-hal walaupun kita tahu ini bukan jalurnya, tapi mumpung dapat kemudian kita beralasan macam-macam, percuma. Jangan kita bermain dengan Allah, jangan bermain dengan hukum Allah, tapi yakinilah bahwa semua kebaikan yang kita lakukan untuk diri sendiri dan semua kejelekan yang kita lakukan merugikan diri sendiri. Kalau orang sudah kerja genah, mengikuti jalur Allah, menerima yang halal, mengumpulkan harta sedikit demi sedikit dengan jalur halal, masuk yang haram setetes, rusak semuanya. Api, innama ya'kuluna fi butunihim nara, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nara. Ini api. Karena itu hal-hal semacam ini biasanya insya Allah mudah-mudahan bisa menggugah kita dan mulai kita berhati-hati. Sementara kita ini kan punya syaitan, kita ini kan punya hawa nafsu, nggak ada kita yang maksum. Kita ada hal-hal semacam itu, kita nyadari. Tapi ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran semacam ini, kita akan mengoreksi diri, kita akan kembali kepada Allah, kita akan selesaikan hubungan kita sesama kita dan hubungan kita dengan Allah sebelum kelak api itu tetap menyala, akhirnya menghabiskan segala yang ada. Wa na'udzubillah. Ulaika alladzina ishtarawudz dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Artinya mereka orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu, artinya mereka sedang menukarkan petunjuk dengan kesesatan. Menukarkan ampunan Allah dengan siksaan. Dia punya petunjuk Allah tapi ia sembunyikan karena ia ingin mendapat harta. Artinya dia sedang menjual petunjuknya untuk memperoleh kesesatan. Dia memiliki ilmu dan kebenaran yang harus ia sampaikan, ia sembunyikan. Sebenarnya ia sedang, kalau ia lakukan yang sebenarnya, ia sampaikan yang sebenarnya, ia ungkapkan yang sebenarnya, ia mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi ampunan yang semestinya ada di tangan dia ditukar dengan siksaan. Jadi ada orang yang punya hidayah ditukarkan dengan dhalalah. Orang yang punya maghfirah ditukarkan dengan azab. Apa yang kita pikir kalau ada orang jual beli semacam ini? Dia punya berlian di tukang batu kerikil. Kalau kita melihat di dunia, dalam jual beli orang di dunia, sesuatu yang mahal ditukar dengan hal yang murah, yang nggak berarti. Pasti kita akan mengatakan gila yang nukarkan ini. Kalau cuman mungkin untuk supaya tidak terkeluar kalimat gila, karena orang dibilang nggak punya akalnya kan nggak enak. Kadang-kadang ada yang mengatakan sedang kena gendam, itu bahasa yang paling halus. Tapi hakikatnya jual beli, yashtaruna dhalalah bil huda. Punya sesuatu yang berharga dijual dengan sesuatu yang paling murah. Hukum Allah, kebenaran dari Allah, kalau ia lakukan, ia akan memperoleh bermacam-macam karunia dan rahmat serta nikmat yang Allah akan berikan kepadanya di dunia dan kelak di akhirat. Tapi dia jual dengan harga murah. Yashtaruna dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah. Karena itu akhir ayatnya begini, fama asbarahum 'alan nar. Ini soal mata ta'ajjub, mengherankan. Alangkah sabarnya mereka kelak di neraka. Al-Imam Shadiq ketika membaca ayat ini untuk menafsirkan fama asbarahum 'alan nar, beliau mengatakan begini, ma asbarahum ala fi'li ma ya'lamuna annahu yasiruhum ilan nar.
Alangkah sabarnya mereka melakukan perbuatan yang mereka tahu bahwa perbuatan ini akan menggiring dia masuk neraka. Dalam riwayat lain Al-Imam Shadiq ketika membaca fama asbarahum 'alan nar, alangkah sabarnya dia di neraka. Artinya fama ajra'ahum 'alan nar, alangkah beraninya dia mempersiapkan dirinya untuk masuk neraka. Sama Allah dikasih modal, ini loh hidayah, ditukar dhalalah. Dikasih modal Allah, ini loh maghfirah, ditukar siksaan. Allah yang mengatakan, kamu ini melawan, mau siap sabar masuk neraka. Kenapa ada sirah ta'ajub, ma ta'ajub, sangat-sangat heran. Kok sabar sekali, alangkah sabarnya di neraka. Begini artinya, alangkah dungunya dan gak memiliki akal, karena ia memiliki dhalah hidayah yang mahal, dijual dhalalah yang akan mensengsarakan. Memiliki ampunan Allah yang begitu besar nilainya dan mahal, ditukarkan dengan siksaan. Apakah ini menunjukkan orang berakal? Karena itu pernah kita kaji, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada orang menyimpang dari kebenaran kecuali orang itu sedang tidak menggunakan akal warasnya. Enggak waras kalau ini. Punya modal dari Allah yang enak, dipersiapkan untuk ke surga, milih neraka. Karena itu nanti orang-orang ketika masuk neraka teriakannya begini, memang saya nggak punya akal, memang saya nggak menggunakan akal saya. Bukan nggak punya ya, nggak digunakan. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka dulu berkata, coba kami mendengar, menggunakan akal ini, nggak bakal kami masuk ke neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka ini karena akal warasnya nggak digunakan. Karena itu Allah menyebutkan cuman fama asbarahum 'alan nar. Jangan teriak-teriak nanti di neraka. Bukan neraka tempatmu. Manusia ini didesain oleh Allah, dibekali akal, diturunkan para nabi, diutus para nabi, diturunkan kitab, diberikan petunjuk demi petunjuk, karena Allah ingin giring mereka supaya masuk ke surga. Kalau sampai milih neraka, ya karena orang itu keterlaluan. Karena itu bahasa Al-Qur'annya fama asbarahum 'alan nar. Siapa yang bisa sabar di neraka? Kita saja menyentuh api neraka sedikit. Kita menyentuh api dunia ini sedikit kita sentuh, kita nggak kuat. Karena itu riwayatnya katanya ketika Aqil abang Imam Ali datang kepada Imam Ali minta jatah uang. Katanya saudaranya Imam Ali Aqil ini hartanya pun dia pergi ke sana ke sini, selalu hartanya juga dihabiskan untuk orang lain. Karena itu waktu itu dia ngotot minta sama Imam Ali, maksa. Kata Imam Ali, tunggu nanti kalau keluar bagianku bulananku ambil. Katanya Aqil, kenapa nunggu bulan akhir bulan atau gajimu? Kamu kan pemimpin khalifah, ambil sekarang di Baitul Mal. Kata Imam Ali, bukan milikku. Gajiku nanti di waktunya keluar aku kasihkan kamu, ambil. Berapa gajimu ya Ali? Disebutkan nilainya. Sangat sedikit, gak berguna. Terus kata Imam Ali, kamu maunya apa? Aku mau sesuatu yang lebih. Katanya kan Aqil abangnya Imam Ali ini di akhir-akhir hayatnya dia buta. Imam Ali ngambil besi kecil dibakar oleh Imam Ali. Tunggu kata Imam Ali. Setelah menganga besi itu seperti kalau orang mau pakai kai gitu, Imam Ali pengegang tangannya, coba pegang ini. Tersentuh sedikit, teriak Aqil, Ali akan kau lakukan apa untukku? Kata Imam Ali, ini api. Kenapa engkau berikan aku api? Yang kamu minta juga api. Kamu minta sesuatu yang bukan hakku. Kemudian Imam Ali ini yang saya katakan,
Kalau kamu nggak mampu merasakan panasnya api dunia, apakah engkau memaksa aku untuk melakukan yang bukan sebenarnya, melanggar ketentuan Allah, seagar aku menyentuh api yang bukan api dunia, tetapi sajaraha jabbaruha, yang akan menyalakan api itu kelak al-jabbar wa huwa Allah. Orang yang menukarkan surganya dengan neraka, menukarkan hidayahnya dengan dhalalah, menukarkan maghfirahnya dengan azab, itu orang yang tidak memiliki, nggak menggunakan akal warasnya. Orang sudah benar-benar safiha nafsah, nyimpang. Karena itu bahasa Al-Quran, sabar banget masuk di neraka. Artinya kamu bisa sabar di neraka, kok menantang begitu? Alangkah beraninya engkau dengan neraka. Ma ajra'ahum 'alan nar. Neraka ayyuhal ikhwah, kalau kita baca doa kumel di malam Jumat itu kan Imam Ali menggambarkan siksaan di dunia ini, api dunia dan semua siksaan ini hanya sedikit, kecil. Juga masanya nggak pernah lama. Kita masa di dunia ini ada batasnya, apapun siksaan yang kita hadapi seumur kita. Tapi kelak di akhirat tanpa ada batas. Waktu kita pernah kaji di tempat ini neraka menurut Al-Quran, yaitu kajian-kajian ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang dalam Al-Quran mengenai neraka, pernah kita sampaikan satu riwayat bahwa ketika Al-Imam Shadiq menyebutkan api kalian ini adalah 1/70 dari api neraka yang sudah dicuci, dibersihkan sekian puluh kali. Karena api neraka itu akhirat kalau diturunkan setetes saja hancur dunia ini. Karena itu orang yang menyimpang dari ketentuan Allah, Allah sampai sebutkan alangkah sabarnya. Siap kamu sabar menghadapi neraka. Masbarahum 'alan nar. Jadi ketika Allah dalam Al-Quran menyebutkan api neraka, ini bukan cuman momok yang kita, enggak, tapi ini rahmat Allah. Kita ditakut-takuti ini supaya apa? Kita cepat-cepat menjauhi seluruh amal perbuatan yang akan mendekatkan ke neraka. Itu rahmat Allah. Karena itu kalau kita membaca surat Ar-Rahman, Allah bicarakan surga dengan semua kenikmatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat Allah yang mana yang kalian akan bohongi wahai manusia dan jin. Membicarakan neraka dengan semua siksaannya, masih juga fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya ketika Allah menyebutkan neraka ini juga nikmat dan rahmat, karena Allah ingin supaya kita memikirkan ini dan supaya menjauhkan amal perbuatan. Karena itu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Konsekuensi wa qina adzabannar itu ialah jauhkan kami, selamatkan kami dari api neraka. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya minta dijauhkan dari api neraka ialah menjauhi semua amal perbuatan yang akan mendekatkan kita ke api neraka. Fama asbarahum 'alan nar. Mudah-mudahan Allah beri kita rezeki banyak, bisa haji. Di padang Arafah kita akan baca doa Imam Husain ketika beliau membaca di luar kemahnya waktu sore, doa panjang sekali. Ya kita baca kalau kita di sini membaca biasanya, tapi mudah-mudahan di padang Arafah langsung kita baca. Katanya dalam doa yang panjang bagaimana Imam Husain memuji Allah semuanya, ada inti doa Arafah itu ketika Imam Husain berkata, aku minta padamu sesuatu ya Allah. Kalau kamu berikan permintaan satu ini, aku nggak peduli kalau yang lainnya kamu nggak berikan. Tapi kalau satu permintaanku ini tidak engkau berikan padaku, maka semua yang kamu berikan padaku tidak ada nilainya. Yang ku minta hanya satu, bebaskan aku dari api neraka. Bukan masalah seremeh. Kalau kemudian kita melihat doa-doa Al-Imam Ali dalam Kumal dan lainnya bahwa mereka tidak takut neraka karena nerakanya, yang dimaksud di sini adalah yang mereka
Tidak takut neraka karena nerakanya, karena apa? Karena kemurkaan Allah tampil di neraka. Ketika mereka minta berlindung dari neraka, karena apa? Karena neraka itu simbol kemurkaan Allah. Artinya kalau di neraka tidak pernah akan mendapatkan keridhaan Allah, sementara keridhaan Allah adalah sesuatu yang mahal. Fama asbarahum 'alan nar. Ini pun ayat ingin menjelaskan pada kita yang bermain dengan hukum Allah untuk mencari harta, yang bangga memperoleh harta bukan dengan jalurnya. Apakah kamu sudah panas akan sabar, siap-siap mampu sabar di api neraka? Gitu saja Allah lepaskan. Fama asbarahum 'alan nar. Kemudian Allah akhiri ayatnya, dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Sebenarnya Allah turunkan Alkitab, Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Musa, semua Allah turunkan ini bil haq, dengan kebenaran. Ketika Allah mensifati Quran bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Ketika Allah mensifati Quran la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, enggak pernah tersentuh kebatilan, semuanya hak. Allah ingin sebutkan semua mereka yang menyembunyikan kebenaran untuk mencari harta, mereka yang menjualkan petunjuk untuk memperoleh dhalalah, kesesatan, mereka yang membuang maghfirah, ampunan Allah untuk memperoleh siksaan, mereka semua itu adalah sedang melakukan kebatilan, sementara sebenarnya kitab yang Allah turunkan murni turun dengan kebenaran dan seluruh isinya kebenaran. Mereka yang berselisih gitu. Karena Yahudi ini sering berbohong, sering membawa hukum sendiri, nanti mereka berkata ini dari Alkitab. Sampai pernah Rasulullah meminta mereka, datangkan fa'tu bit taurati fatluha in kuntum shadiqin. Mana Taurat? Datangkan, baca. Karena mereka sering menisbatkan sesuatu dari Alkitab. Seperti sebagian kaum ulama muslimin kan begitu. Semuanya ini ketentuan Allah, ini ketentuan Allah, ini hukum Allah. Diambil dari mana? Sesuka dia mengolah sendiri atau menafsirkan sendiri. Karena itu kata Allah, kalau semua terjadi penyimpangan, penyembunyian, perubahan, terus kemudian memutarbalikkan, menukarkan petunjuk dan semuanya, ini karena mereka, bukan salah kitabnya. Kalau kitabnya selamanya turun dengan kebenaran dan isinya semua benar, gitu loh. Mereka yang suka memutarkan, mereka yang hidup dalam kebatilan, bukan Alkitabnya. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi shiqaqin ba'id. Mereka yang berselisih dalam kitab. Jadi berselisih ini bukan murni, ada orang berselisih pengetahuannya, sepaham dia begini, tapi ada orang berselisih dia tahu ini yang benar, cuman dia tetap membawa sesuatu yang keliru demi keuntungan pribadinya. Mereka yang berselisih itulah sedang dalam shiqaq. Shiqaq itu asal arti kalimat asyaq itu adalah al-infisal, pisah. Artinya mereka yang berselisih itu mereka yang berpisah dengan kebenaran, berpisah dengan arti Alkitab yang sebenarnya. Mereka yang sedang berpisah dengan kebenaran, artinya mereka yang bertolak belakang dengan kebenaran, mereka yang menyampingkan kebenaran, mereka yang memisahkan dirinya dengan kebenaran. Lafi shiqaq, perselisihan. Memang shiqaq itu begitu artinya, ikhtilaf. Seakan-akan masing-masing di tempatnya jauh, pisah. Jadi kalau asalnya satu, dia dengan kitab dia pisah. Itulah Allah sifati ulama su dalam surat Al-A'raf ketika Allah sebutkan mereka kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath atau tatruku yalhath, bagaikan anjing. Kamu beri tetap
mengeluarkan lidahnya. Kamu nggak beri, tetap mengeluarkan lidahnya, nggak pernah merasa puas. Padahal ayatnya sebelumnya Allah sebutkan ketika Allah menceritakan alim dari Bani Israel, Bal'am katanya bin Ba'ura semuanya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Sebenarnya dengan ilmu yang ia miliki, dengan ayat-ayat Allah, kami akan rafa'na, kami akan sanjung tinggi kedudukannya. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia tunduk jatuh ke bumi, wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb. Orang mengetahui kebenaran nggak ikut, kemudian dia ketika nggak ikut memutarbalikkan, memaksa kebenaran mengikuti seleranya, itu orang-orang sedang fi syiqaqim ba'id, sedang perselisihan yang jauh dari Alkitab. Seakan-akan begini isyarah dari Al-Quran ini, bahwa iman, takwa, menyebarluaskan kebenaran dengan sebenarnya itu adalah penyatu, atau itu adalah yang akan menjadikan umat masyarakat ini akan kokoh dan kuat. Iman, takwa, penyebaran hak dengan sebenarnya, itu menumbuhkan keutuhan, kesatuan masyarakat. Tetapi khianat, menyembunyikan kebenaran, itu adalah salah satu penyakit yang akan meruntuhkan keutuhan masyarakat. Karena itu, dan bukan cuman perselisihan biasa, tetapi Allah menyebutkan fi syiqaqim ba'id, perselisihan yang sangat-sangat berbahaya, jauh sekali. Orang kalau berselisih setengah meter bisa jangkau lagi, tapi ini sudah ratusan mil, ratusan kilo, sehingga ketemunya lagi sulit. Hala bainahumal mauj fakana minal mughraqin, seperti anaknya Fir'aun sudah terpisah dengan ombak yang begitu dahsyat, terpisah, nggak mampu lagi ketemu dengan ayahnya, sudah terpisah jauh. Jadi Alkitabnya semuanya penuh isi kebenaran, hak, tetapi orang-orang yang kadang-kadang menafsirkan Alkitab, yang ingin memperoleh sesuatu dari penafsiran mereka yang berselisih. Jadi jangan pernah menisbatkan Quran, Taurat, Injil dan semua itu cikal bakal perselisihan, tidak. Tapi Quran, Taurat dan semua yang diturunkan oleh Allah adalah semuanya kebenaran, murni kebenaran. Tapi mereka yang kemudian menisbatkan sesuatu, menafsirkan dengan cara hawa nafsu mereka, ini yang menyebabkan perselisihan umat manusia. Innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqim ba'id. Kalau bukan cuman karena kepentingan pribadi, bukan cuman karena kerakusan jabatan dan dunia, orang tidak akan berselisih atau memutarbalikkan kebenaran. Tapi datangnya pemutaran kebenaran, pemutarbalikan kebenaran, menyembunyikan kebenaran, karena di sana ada keinginan sendiri, keinginan untuk memperoleh sendiri, yaitu dari keinginan jabatan, dunia, sanjungan, kedudukan, sehingga hal-hal ini menyebabkan dia buta, lupa kalau dia sedang mencicipi api, dan api itu akan membakar dia cepat atau lambat di dunia dan sebelum akhirat. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.